dipersembahkan oleh Kopi Luwak mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Ketemu lagi di Hot Room. Presiden Amerika tidak berhasil mengganti rejim penguasa di Iran karena ternyata yang ditunjuk justru ada anak dari almarhum Al-Khamenei. Apa akibatnya ini? Pertanyaannya adalah apa sebenarnya yang membuat Iran itu begitu kuat berperang? Apakah pandangan hidup atau ada faktor lain? Coba singkat-singkat karena ini segmen terakhir. Oke, secara sejarah mereka bangsa Persia. Bangsa Persia. Mantan superpower. Superpower. 60% etnik di Iran itu masih Persian. Persia. Diikuti oleh etnik Azerbaijan dan Kurdi. Ya. Dan ada 7 sampai 15 suku bangsa Emang lainnya. kalau bangsa Persia kenapa? Mantan superpower, ada mentality yang berbeda. Mentality yang berbeda. Itu satu. Yang Ya. kedua, sejak tahun 79, Iran ini unik dengan doktrin yang kuat dari Ali Khamenei. Itu state penetration-nya itu salah satu yang paling kuat di Timur Tengah. Apa itu bahasa Indonesianya itu? Jadi kemampuan pemerintah untuk mengontrol sampai ke tingkat lokal ya Mas Ridwan ya. Kemampuan pemerintah sampai tingkat lokal. Apanya? Cara berpikirnya atau apanya? Kekuatan formal, pembagian resource, pajak, pengaturan hukum, keamanan, bahkan menguasai jaring-jaring informal. Tidak oligarkinya, warlord, Artinya proxy. masyarakat paling bawah pun percaya sama pimpinannya. Karena ada doktrin Madafiat yang kuat. Karena ada doktrin Teologis yang kuat yang ditanamkan. Teologis yang kuat. Sejak tahun 79. Dan sekarang mereka yang mimpin di Iran itu adalah kelahiran 70-an. itu. Jadi Apa itu mirip-mirip dengan contoh misalnya umat Katolik sangat tunduk kepada paus. Itu bisa nggak dibandingkan begitu? saya ngobrol sama Mas Hasib, bisa ada analogi simpel begitu. Oh begitu? Ketaatan menjago kan? Keturunan apa? Jadi ada namanya ketaatan struktural dan ideologis. Ketaatan struktural dan ideologis. Itu Ya, poinnya. yaitu seperti karena udah percaya sama pimpinan agamanya begitu. Ya, jadi sekarang mungkin mereka sebagian rakyat Iran mungkin tidak suka ditekan di era Khamenei misalnya katakan begitu. Tapi mereka juga mungkin tidak suka kalau harus dipaksa menerima pemimpin yang diimport dari negara lain. Ya. Jadi yang win-win sebenarnya buat Presiden Trump yang belum tercapai sasaran politiknya. Kalau di Amerika tuh operasi militer harus disertai dengan tujuan politik yang jelas. Close switch itu. Ya. Tujuan politik Presiden Trump mengganti rejim itu belum berhasil. Tujuan belum berhasil. Nah, Oke, sekarang kita tanya Pak Ridwan. Apa yang membuat masyarakat Iran itu begitu kuat? Apakah karena dia bangsa Persia? Apakah dia sangat taat kepada pimpinan agama seperti umat Katolik taat kepada paus? Bagaimana? Bang Hotman, salah satunya juga karena kaderisasinya yang luar biasa. Karena? Kaderisasi. Kaderisasi. Jadi indoktrinasi ideologi itu dilakukan secara bertahap sejak sekolah dasar sampai university. Apa mirip-mirip dengan Pancasila? Kita kan dari mulai SD sudah belajar sila pertama sampai kelima. Gimana itu? Iya, kita berharap Pancasila bisa seperti itu sebenarnya. Tapi nggak seperti itu kan? Belum. Belum. Oke. Tapi kembali ke Iran tadi. Ya. Karakteristiknya itu sangat menyala Gen Z-nya. Jadi ketika Ayatullah Ali Khamenei wafat itu, yang turun ke jalan itu Gen Z. Jadi bukan orang-orang tua. Ini yang wafat usianya 89 tahun. Tapi yang turun ke jalan usia 16, usia 15, usia 17. Dengan mata menyala-nyala dan mereka meneriakkan death to America. Dengan bahasa Inggris. Untuk menghina Trump gitu kan. Supaya kalau dengan bahasa Farsi kan mungkin Trump nggak paham. Jadi mereka chantingnya death to America. Jadi apa ya? Indoktrinasi yang kuat. Kaderisasi yang sangat kuat. Kaderisasi yang kuat. Dari bawah, dari sejak elementary dan sampai juga faktor sejarah mereka adalah yang kita dipelajari sejarah Persia. Itu Persia terkenal bangsa besar. Bangsa besar, bangsa penguasa zaman dulu. Bangsa yang gigih, bangsa yang petarung. Jadi Anda yakin tidak akan gampang ditaklukkan? Oh tentu, tidak akan mudah. Dan ini akan pasti lebih panjang. Akan nuklir gimana? Oh tidak mungkin kalau nuklir. Saya tidak meyakini itu. Karena Trump pasti kalau akan... pada akhirnya Iran dead or alive, ya pasti pakai nuklir dong. Iya, kemungkinannya ada. Cuma sangat tipis Bang Hotman. Bagaimana dengan Pak Hasbullah? Benar nggak bahwa rakyat Iran itu begitu patuh sama pimpinannya karena kaderisasi yang bagus? Di sana ada korupsi nggak sih? Korupsi insya Allah ada di mana-mana. Tapi itu bukan soalnya. Yang dari tadi tidak dibicarakan dalam satu istilah Bang Hotman ya. Dan ini mungkin kealpaan atau diabaikan oleh Trump. Bahwa Ayatullah tertinggi itu bukan hanya sekedar pemimpin politik.
bukan hanya sekedar pemimpin negara, tapi dia pemimpin spiritual, bahkan pemimpin hati nurani. Pemimpin hati nurani. Jadi Ya, itu udah super kalau berat ya. orang sudah dipimpin hati nuraninya dan pemimpinnya dibunuh dengan cara seperti Trump, maka yang akan terjadi bukan pergantian rezim. Saya dari awal sudah sampaikan, Bang Hotman, ini yang akan terjadi ke depan adalah dua, pergantian rezim atau penguatan rezim. Tapi dengan cara Trump membunuh pemimpin hati mereka, maka mereka kemudian turun ke jalan. Apalagi ini di Syria ya, yang disampaikan oleh Mas Wibiwanto tadi, selain pemimpin fungsinya tadi, pemimpin tertinggi di Iran juga berfungsi sebagai mengurus umat sambil menunggu kedatangan pemimpin yang maha adil, yaitu Imam Mahdi, yang nanti juga akan ketemu dengan doktrin lebih tinggi lagi, yaitu Nabi Isa atau Yesus dalam keyakinan agama lain. Jadi ini ada tali temali, ini mereka sangat dihormati menjalankan kepemimpinan sekarang sebelum datangnya pemimpin-pemimpin adil ini. Sekali lagi, ini itulah bukan, aspek spiritual. itu aspek spiritual yang tidak diabaikan oleh Amerika dan Israel ketika melakukan serangan dan membunuh pemimpin hebat ini pada tanggal 28. Mau sekuat apapun spiritual, kalau akhirnya Donald Trump membombardir habis-habisan, itu mungkin enggak? Bang Hetman sudah bisa menjawab, badan bisa dibunuh, tapi cinta tidak akan pernah dibunuh. Oke, maksud saya pada akhirnya Iran akan takluk kalau benar-benar serangan militer habis-habisan oleh Amerika dan Israel. Bagaimana? Walaupun spiritualnya kuat banget. Ya, sekarang Iran justru menggunakan energi cintanya, menggunakan energi perjuangannya untuk membangun segala macam kapasitas. Termasuk yang kita bicarakan tadi, kapasitas untuk membangun rudal, persenjataan. Bayangkan negeri yang diembargo sedemikian lama, tapi justru mampu menciptakan rudal-rudal yang ini made in nasional. Made in nasional. Mereka tidak membeli dari luar, ya, berbagai macam kecanggihan ini, nggak menyewa dari luar untuk kemudian menjadi benteng dan pelindung mereka. Uangnya dari mana itu? Dari minyak? Ya, dari minyak dan tentu dari militansi mereka. Bahwa mereka terbiasa hidup dengan semangat perlawanan, kesederhanaan itu menjadi salah satu kunci yang membuat mereka juga bisa survive. Mereka tidak terbiasa dengan hidup foya-foya. Mereka tidak biasa dengan hidup yang menghambur-hamburkan uang secara tidak penting. Jadi memang ada militansi, ada semangat, ada kesederhanaan, dan paduan dari semua itu maka kemudian menjadikan Iran sebagai bangsa yang kuat, tahan banting, dan sampai sekarang kita melihat bagaimana mereka punya kemampuan untuk bertahan. Jadi terakhir, menurut Anda Amerika tidak akan gampang mengalahkan Iran dalam waktu dekat? Dengan kekuatan militer yang super power. Kita sudah 12 hari dan perlawanan masih berlangsung. Bahkan fase terakhir yang saya bilang tadi justru skornya 2-1. Karena bukannya justru Iran dikontrol oleh Amerika, justru dengan kata-kata tadi sekarang kami yang menentukan perang, artinya apa secara politik? Iran yang sekarang pegang kartunya. Apalagi Trump mau segera berakhir. Oke, demikianlah akhir dari diskusi kita malam ini. Iran yang secara kekuatan dikiranya lemah dibanding Amerika, tapi sudah berlangsung sekian hari Iran masih tetap bertahan, bahkan pimpinannya pun tidak bisa diganti oleh Trump. Demikianlah Hot Room. Jangan lupa menonton setiap hari Rabu jam 9 malam di Hot Room dengan hostnya yang sangat flamboyan. Silakan Pak, sini Pak. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.